Setelah Presiden Prabowo menetapkan ibu kota Nusantara menjadi ibu kota politik pada tahun 2028, kini perkembangan pembangunan proyek IKN kembali jadi sorotan. Tak hanya dari tanah air, sorotan juga datang dari media luar negeri. Lalu, bagaimana menyikapi polemik kelanjutan IKN? Usai Presiden Prabowo Subianto menetapkan Ibu Kota Nusantara atau IKN menjadi Ibu Kota Politik pada 2028, belakangan surat kabar Inggris The Guardian secara khusus menyoroti perkembangan pembangunan IKN di bawah kepemimpinan Prabowo. Dalam judul artikelnya ditulis IKN terancam jadi kota hantu. Artikel yang dimuat pada Rabu 29 Oktober 2025 itu dikemas dengan bentuk kritik yang berjudul Ibu Kota Baru Indonesia, Nusantara, terancam menjadi kota hantu. The Guardian menyoroti dana negara untuk proyek IKN telah menurun drastis. Sementara pembangunan melambat dan sedikit pegawai negeri yang bersedia pindah dari Jakarta. Artikel ini juga menggambarkan di sepanjang deretan bangunan baru yang futuristik. Boulevard Nusantara sebagian besar kosong, kecuali beberapa tukang kebun dan turis yang penasaran. Dalam dialog di program Kompas Petang, juru bicara PSI bilang Prabowo Subianto komitmen melanjutkan proyek IKN menjadi ibu kota politik. Sementara Jumhur Hidayat, peneliti senior Grid Institute, bilang pembangunan IKN tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan dan basis ekonomi. Terkait proyek IKN akan dilanjutkan atau tidak, Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menambahkan pernyataannya, biarkan Presiden Prabowo yang berbicara dalam konteks Indonesia dan melihat cukup atau tidaknya anggaran. Dengan kritik yang dilakukan oleh koran Inggris, media Inggris ini apa pesan yang ditangkap? Ya, kita melihat kritikan ini positif ya buat kita bangsa Indonesia dalam melihat progres pembangunan IKN. Tetapi apa yang dilihat oleh bangsa luar ya tentunya ya belum tentu juga itu sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan ya. Saya kira di lapangan berjalan terus progresnya yang digelontorkan ya oleh Pak Jokowi untuk kemudian bagaimana membangun bangsa ini yang lebih berkeadilan ya dan berkelanjutan. Kemudian Pak Prabowo ya, skema Pak Prabowo itu sudah jelas ya, targetannya sudah jelas ya. Perpres yang dikeluarkan ya beberapa minggu yang lalu itu menandakan komitmen beliau ya untuk bagaimana melanjutkan IKN menjadi pusat ibu kota politik ya atau kemudian menjadi sentral pemerintahan di IKN. Itu saya kira sudah jelas. Tapi sekarang bukan sudah ada komitmen bahwa di 2028 IKN akan menjadi ibu kota politik? Iya, saya setuju itu sudah ada, tapi perubahan-perubahan itu sangat mungkin terjadi. Besok, sekarang ada yang namanya opportunity loss gitu ya, uang sekian puluh triliun mau dialihkan ke sana, sekarang udah 75 triliun loh. Nah, sementara kita tahu ada berapa puluh juta orang yang miskin, yang kelaparan bahkan, apa itu nggak lebih penting gitu. Untuk pertumbuhan ekonomi, pusat pertumbuhan apa ya harus di satu titik dengan dana sebesar itu. Dengan uang sebesar itu kalau tiap beberapa kota dibesarkan dengan tambahan 2-3 triliun nanti jangan-jangan tuh menjadi pusat pertumbuhan dari beberapa puluh kota gitu loh. Idenya tuh jadi apa ya, tidak science and knowledge based economic policy. Jadi tidak berbasis sains dan ilmu pengetahuan pengambilan kebijakan pada waktu itu, dan kita sekarang tidak usah terjerumus mengikuti kegagalan itu. Dan jadi artinya apa Mas Toto dengan tadi anggarannya semakin berkurang kemudian di 2008 sebenarnya? Kalau anggaran semakin berkurang jelas Audrey bahwa Pak Prabowo itu memang dalam skala prioritasnya ketika kita bicara Astacita, ketika bicara mengenai bagaimana kampanye politik Pak Prabowo ini tidak memprioritaskan IKN. Pak Prabowo ini fokus pada dua hal. Satu pangan, kedua masalah energi, kalau mau ditambah yang ketiga adalah penambahan alutsista. Makanya kalau kita lihat keseluruhan anggaran di pemerintahan Prabowo itu hanya 3 itu saja yang. Berarti artinya di 2028 menjadi ibu kota politik ini belum tentu terlaksana. Pertanyaan saya, ibu kota politik apa Audrey? Itu tidak ada di undang-undang. Bang Jumhur mungkin menjawab. Mungkin dari Bang Kamarudin ya, Bang Jumhur saya pikir tidak dalam posisi itu karena Bang Jumhur tidak setuju. Niatnya ini memang diteruskan atau tidak. Kalau menurut saya, kita biarkan Pak Prabowo dalam konteks berbicara mengenai Indonesia.
apakah anggarannya cukup atau tidak, apakah ini baik untuk Indonesia atau tidak, jangan dilihat dari sisi hubungan baik Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ini masalah yang jauh lebih. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan Ibu Kota Nusantara menjadi Ibu Kota Politik pada tahun 2028. Ketetapan ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Dalam Perpres, turut dirinci syarat IKN menjadi Ibu Kota Politik di tahun 2028. Pertama, terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan dengan luas mencapai 800 hingga 850 hektar. Selanjutnya, persentase pembangunan gedung perkantoran di IKN mencapai 20%. Sedangkan persentase pembangunan hunian rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di IKN mencapai 50%. Tim Liputan, Kompas TV.